Pernikahan terpaksa CEO. Bab 093. Kamu kenapa, Ci? Kafenya nggak nyaman, kah? Tanya Cahya saat dia menyadari ekspresi Cici yang tidak ceria seperti biasanya. Hah? Enggak kok. Enak banget malah. Terus kamu kenapa? Sebenarnya, aku lagi bertengkar sama Mas Pandu. Cahya kaget. Kok bisa? Ada masalah apa? Itu. Semalam Mas Pandu keluar, aku nggak tahu kemana karena dia emang cuma bilang mau keluar. Ya aku izinin aja lah. Terus pagi tadi pas sarapan aku nemu chat dari nomor asing bilang makasih untuk yang semalam dan makasih juga uangnya. Aku marah. Dan nanya hal itu ke Mas Pandu, ternyata itu chat dari Dewi, adiknya mendiang Rina. Katanya, ibunya Dewi semalam jatuh di kamar mandi dan Dewi panik makanya minta tolong ke Mas Pandu. Padahal aku nggak masalah loh kalau Mas Pandu mau bantu mereka, kenapa juga sih? Harus bohong. Cici benar-benar mengeluarkan semua keresahan hatinya. Dia sendiri juga berpikir keras sekarang, apakah kekesalannya itu benar? Apakah dia terlalu berlebihan? Namun, Cici tidak bisa membohongi dirinya sendiri, dia memang kesal. Cahya menghela napas, dia mengusap lengan Cici, berusaha untuk memberikan ketenangan padanya. Coba diajak untuk bicara dulu dari hati ke hati, Ci. Kunci sebuah hubungan itu komunikasi. Jangan lama-lama marahan. Kalau terus kayak gini, nanti situasinya bisa dimanfaatkan oleh orang ketiga. Emang Tia? Cahya mengendikkan bahunya. Kemungkinan besar, iya. Orang ketiga, kan memang senang melihat rumah tangga goyah, soalnya dengan begitu dia akan lebih mudah masuk. Kamu harus segera menyelesaikan masalahmu dengan Pak Pandu. Cici menghela napas panjang, lelah juga sebenarnya harus diam-diaman seperti ini. Oke lah, nanti aku bicara sama dia. Hari ini, Anggi, Riko, dan Gracia akhirnya bertemu di sebuah restoran. Anggi sudah mendesak Riko terus-terusan untuk bertemu Ria. Selama beberapa waktu terakhir, Riko masih merasa tidak rela dan terus-menerus mengulur-ulur waktu. Lama-lama, Gracia kesal juga dan meminta Riko jangan bersikap egois seperti itu. Riko sudah berjanji akan mempertemukan Ria dengan Anggi, jadi harus ditepati. Ketika pertama kali bertemu, Ria kelihatan tidak mau mendekat kepada Anggi. Dia malah terus menempel pada Gracia. Ria, ayo kasih salam sama mama kamu. Ria mengerucutkan bibirnya dan malah memeluk lengan Gracia. Mama aku. Riko tidak peduli. Justru dia malah senang kalau Ria tidak mau menganggap Anggi sebagai mamanya dan malah lebih lengket dengan Gracia. Ria, ini mama, nak. Mama kangen banget sama kamu. Anggi membuka lengannya, berharap Ria mau datang dan memeluk. Sayangnya, Ria menganggap Anggi sebagai orang asing. Gracia mengusap wajah Ria. Ria, itu mama kamu, Mama Anggi. Ria harus cium tangan. Mama Anggi, iya. Ria menggeleng. Ria udah punya mama. Anak kecil itu ngotot tidak mau memanggil Anggi dengan sebutan mama, karena baginya sebutan mama sudah dimiliki untuk Gracia. Tapi mama Anggi itu juga mama kamu, sayang, Gracia terus membujuk. Namun, Ria sangat keras kepala, mirip sekali dengan Riko. Sekali tidak mau, ia tidak mau. Anggi kelihatan sedih, dan Gracia merasa tidak enak karena dia lebih diakui oleh Ria daripada Anggi yang jelas-jelas adalah ibu kandungnya. Oke, Bunda Anggi, itu Bunda Anggi. Gracia berusaha mencari cara agar Ria mau setidaknya berinteraksi dengan Anggi. Bunda Anggi, ulang Ria. Gracia bernapas lega. Barulah setelah panggilannya diubah.
Ria mau sedikit berinteraksi dengan Anggi. Anggi senang sekali. Dia bisa memeluk Ria. Dia benar-benar terharu bisa berinteraksi dengan anak kandungnya. Gracia, Rico, makasih banyak karena udah izinin aku ketemu Ria. Anggi berucap tulus. Gracia tersenyum dan mengangguk, sementara Rico hanya memalingkan wajah karena dia masih tidak suka Ria bertemu dengan Anggi. Hari itu, Anggi akhirnya bisa bermain dengan Ria. Lama-lama, Ria semakin nyaman bersama Anggi dan sudah tidak terlalu menghindar. Namun, dia tetap maunya ada Gracia. Saat mau pulang, Anggi tidak rela harus berpisah dengan Ria. Rico, Gracia, boleh nggak kalau malam ini Ria nginep sama aku? Aku pengen banget ngerasain jadi ibu yang bisa tidur sama anakku. Anggi memasang muka sangat memelas. Rico sudah mau menolak mentah-mentah keinginan Anggi, tapi Gracia menahannya. Dia tidak tega melihat Anggi putus asa seperti itu. Boleh kok, sesekali nggak apa-apa, ucap Gracia. Rico kesal. Enggak, perjanjiannya kan hanya ketemu. Nggak ada nginep-nginep. Ria pulang sama kami. Anggi menatap Gracia, seolah minta tolong untuk membujuk Rico. Gracia merasa serba salah. Namun, dia akhirnya membujuk Rico karena dia pikir, hanya sesekali saja tidak masalah. Rick, izinin ajalah, kan cuma semalam. Kasihan tahu, bisik Gracia. Enggak, aku nggak mau Ria sama dia. Rick, Anggi itu ibunya. Kamu jangan egois dong. Lagian Anggi juga kelihatan sayang banget sama Ria. Biar mereka bangun bonding antara ibu dan anak gitu. Rico dilema berat. Dia masih sensitif kalau menyangkut soal Anggi. Namun, karena Gracia terus-menerus membujuknya, Rico akhirnya menyerah. Fine, hanya semalam. Besok Ria aku jemput. Putus Rico final. Dia sudah tidak mau diganggu-gugat lagi. Anggi berbinar senang. Makasih banyak, ya. Lalu mereka pulang terpisah. Ria dibawa Anggi ke rumahnya. Namun, Rico masih tidak mau meninggalkan Ria begitu saja, jadi dia menyuruh 2 babysitter Ria untuk ikut. Ada 2 pengawal laki-laki juga yang harus mengikuti Anggi. Rico paranoid. Dia takut kalau Anggi akan membawa kabur Ria. Gracia hanya bisa menghela napas melihat tingkah Rico, tapi dia berusaha memahami kekhawatiran Rico, makanya dia diam saja. Anggi sendiri menerima. Dia juga tidak bisa protes apa-apa. Daripada Rico membatalkan izinnya. Saat malam, Ria kelihatan gelisah dan tidak mau tidur. Anggi bingung dan mengajak Ria untuk masuk ke selimut. Mau tidur sama mama? Seru Ria. Anggi mengerutkan keningnya. Sama Bunda Anggi ya, sayang, bujuknya. Mau tidur sama mama? Ria semakin tantrum dan menaikkan suaranya. Beberapa kali Anggi terus membujuk, tapi Ria terus-terusan menyebut mama. Mama yang itu artinya adalah Gracia. Lama-lama, amarah Anggi jadi terpancing karena hal itu. Nggak ada mama di sini. Adanya bunda. Aku yang udah lahirin kamu, bukan si Gracia. Dia cuma orang lain. Anggi malah membentak Ria yang langsung terdiam karena takut. Ria meremas pakaiannya sendiri, syok berat karena tiba-tiba dibentak dengan suara keras seperti itu. Keesokan harinya, Rico dan supirnya datang untuk menjemput Ria di rumah Anggi. Anak itu sudah dimandikan dan sudah mandi juga. Babysitter Ria dan 2 pengawal yang lain juga ditarik untuk pulang. Sebenarnya Rico ingin bertanya kepada mereka mengenai bagaimana semalam selama Ria menginap kepada babysitter yang menemani. Tapi entah mengapa mereka berdua malah seperti menghindar dari Rico dan langsung pergi semobil dengan 2 pengawal yang berjaga di rumah Anggi sejak semalam. Keanehannya tidak hanya di situ,
Ria juga kelihatan sangat diam dan agak tegang. Padahal, anak itu selalu ceria dan banyak omong. Biasanya kalau baru bertemu Riko, Ria pasti akan langsung berlari-lari dengan riang gembira kemudian melompat dalam pelukan Riko. Namun, kali ini tidak. Dia diam saja. "Kamu kenapa, sayang?" tanya Riko saat Ria sudah duduk di mobil. Ria tidak mau menjawab dan hanya menggeleng saja. Riko semakin curiga. Dia kira Ria akan betah bersama Anggi. Namun, mengapa sekarang malah terasa aneh? Akhirnya, Riko bersabar sampai rumah. Begitu sampai, Ria langsung buru-buru turun dari mobil setelah dibantu Riko. Dia berlari masuk ke rumah, membuat Riko semakin mengernyit heran karena hal itu. Riko mengikuti langkah Ria masuk ke dalam, dan begitu sudah sampai di sana, Ria langsung menarik ujung kemeja Riko dengan erat. Riko seketika berjongkok dan menyamakan tingginya dengan Ria. "Ada apa, sayang?" tanya Riko lembut. "Ria nggak mau sama tante itu lagi," seru anak itu. Riko kaget. "Tante? Bukankah kemarin Ria memanggil Anggi dengan sebutan Bunda? Kenapa, sayang? Bunda Anggi nggak baik sama kamu. Pokoknya nggak mau lagi ketemu sama tante itu." Ria berteriak sampai hampir menangis. Riko kaget. Dia langsung memeluk anaknya. Oke, iya. Ria nggak akan ketemu tante itu lagi." Meski tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kalau Ria sampai seperti ini, sudah pasti Anggi melakukan hal buruk pada anaknya. Riko menggeram kesal. Kurang ajar, batinnya. Lalu Gracia keluar karena mendengar teriakan Ria. Begitu melihat Gracia, Ria langsung melepaskan diri dari Riko dan berlari memeluk Gracia. Tadi, dia hanya cemberut saja, tetapi begitu memeluk Gracia, Ria langsung menangis histeris. Gracia jelas kaget. "Kamu kenapa, sayang? Kenapa nangis?" Gracia panik. Ria tidak mau bicara, malah tangisnya semakin heboh. Gracia dengan sabar berusaha menenangkan Ria. Dia mengode Riko dari matanya bahwa dia akan membawa Ria ke kamar. Riko mengangguk saja karena tampaknya Ria akan lebih nyaman cerita kalau bersama Gracia. Sampai di kamar, tangis Ria perlahan-lahan reda meski masih ada isakan-isakan sesekali. Gracia menghapus air mata anak itu dengan telaten, menunggu Ria puas menangis dan mau bicara dengan sendirinya. "Jadi, Ria kenapa nangis? Tanya Gracia dengan lembut. "Ria nggak bisa tidur, mau tidur sama mama, tapi tante itu bentak-bentak Ria." Gracia kaget. "Apa? Ria dibentak?" Ria mengangguk. Gracia tidak habis pikir dengan kelakuan Anggi. Dia kesal sekali mendengarnya. Dia kira, Anggi yang memohon untuk ketemu Ria itu sudah berubah, ternyata masih sama saja dengan yang diceritakan oleh Riko. Kalau begini, pantas saja Riko anti sekali mempertemukan Ria dengan Anggi. Gracia mengusap wajahnya. "Astaga, aku menyesal sudah membantunya," batin Gracia. Keputusannya salah. Padahal dia sudah sangat berusaha membujuk Riko agar mengizinkan Anggi memiliki waktu dengan Ria, tapi Anggi malah membentak Ria sampai membuat anak itu trauma seperti ini. Pagi itu, Cici bangun lebih awal. Dia sibuk sekali menyiapkan sarapan di dapur meski makanannya beli di warung tetangga yang kebetulan menjual bubur ayam. Tak lama kemudian, Pandu bangun dan menyusul ke dapur. "Loh, kamu kok siapin semuanya sendiri?" tanya Pandu heran. Cici melirik dengan tajam kemudian kembali fokus ke bubur ayamnya. "Memangnya nggak boleh?" tanyanya ketus. "Boleh dong, sayang," jawab Pandu. Hingga detik ini, Pandu dan Cici memang belum baikan,
atau lebih tepatnya Cici yang masih mendiamkan Pandu. Cici membawa 2 mangkuk bubur ayam itu ke meja makan dan memberikannya kepada Pandu. Tidak ada ucapan apa-apa dari Cici, dia malah asyik langsung makan saja tanpa menunggu Pandu. Tiba-tiba saat makan, Pandu pura-pura meringis. Baru 2 suapan dia memasukkan bubur itu ke mulutnya. Cici mengernyit heran. Kenapa? Ini tangan saya tiba-tiba kram, mungkin efek latihan kemarin terlalu diforsir tenaganya, jelas Pandu. Jadi nggak bisa makan sendiri. Agak susah. Cici mendecak pelan mendengar hal itu, tapi tindakannya malah berkebalikan. Dia langsung berpindah duduk di samping Pandu dan mengambil mangkuk bubur sang suami. Pandu awalnya bingung, tapi ternyata Cici mau menyuapinya. Pandu senang sekali disuapi seperti itu meski wajah Cici tetap saja tertekuk. Pandu malah sengaja manja seperti anak kecil yang disuapi oleh mamanya. Saking hausnya dengan perhatian Cici, Pandu malah sengaja membuat makanannya belepotan di sekitar bibir supaya berantakan. Cici mengambil tisu dan mengelap sisa makanan di bibir Pandu. Kamu kok tumben makannya kayak gini sih? Berantakan banget, keluh Cici. Namun, meski mulutnya mengomel sejak tadi, tangannya sibuk mengurusi Pandu dengan baik. Saat sedang sibuk mengelap bibir Pandu, pinggang Cici tiba-tiba ditarik oleh pria itu sampai jatuh ke pangkuannya. Pandu langsung memeluk Cici dengan erat, seolah tidak mau kalau sampai Cici lepas darinya. Aduh, kamu ngapain sih, Mas? Cici berusaha melepaskan diri. Sayangnya, sekuat apapun Cici berusaha meronta, tenaganya tidak akan bisa melawan. Pandu. Saya minta maaf Cici, bisik Pandu. Saya tidak bisa kalau kamu terus marah pada saya. Saya benar-benar minta maaf. Coba bilang, saya harus apa supaya kamu mau kasih maaf. Melihat tatapan memelas di mata Pandu, Cici menjadi kasihan. Sebenarnya Cici juga tidak betah mendiamkan Pandu lama-lama. Dia teringat dengan ucapan Hanum kemarin. Takut kalau lama-lama marahan, rumah tangga mereka yang masih seumur jagung ini malah tidak bisa diselamatkan. Namun, rencananya Cici hanya mau memberi pelajaran Pandu sebentar. Ya setidaknya hari ini. Cici mau lihat reaksinya dulu kalau masih didiamkan Cici hari ini. Sekarang kalau sudah begini, Cici juga tidak tega melihat Pandu memelas. Cici menghela napas panjang. Oke dimaafin, tapi kamu harus janji untuk selalu terbuka. Masalah apapun sama aku. Jangan bohong lagi. Aku nggak suka. Pandu berbinar dan langsung mengangguk. Siap Bu Pandu. Cici tersenyum. Udah lepasin aku, tadi katanya kram. Cici menggerutu. Pandu tertawa pelan, dia akhirnya membiarkan Cici turun dari pangkuannya. Mas, aku nanti mau menghadiri wisudanya Kak Elang, kamu mau ikut, nggak? Tanya Cici. Pukul berapa? Siang kayaknya. Yang di dalam gedung, kan undangannya dibatasi cuma 2 orang aja. Jadi cuma untuk Mama dan Papa. Tim Horemah nunggu di luar. Kira-kira aja. Jam 11 mungkin, nunggu prosesi wisudanya beres. Pandu mengangguk. Boleh, nanti saya izin sebentar. Ya udah, izin sekarang aja. Aku siapin baju dulu. Pandu setuju. Sari sebenarnya sudah izin ke atasannya kalau dia ada acara penting hari ini. Namun, meski sudah mendapatkan izin, Sari masih bimbang apakah dia benar-benar akan datang ke acara wisudanya Elang atau tidak. Rasa gengsi Sari masih terlalu tinggi. Padahal ini masalah mudah, tapi Sari malah sampai harus berpikir keras. Kok masih di sini, Sar? Tanya teman Sari yang namanya Mili. Sari terlonjak kaget.
Dia sejak tadi melamun sampai tidak sadar kalau Milly menghampirinya. Aku dengar katanya kamu ada acara penting. Lia, jadi, kenapa masih di sini? Nggak siap-siap dulu emangnya? Sari menghela napas. Lia, bentar lagi. Milly mengangguk. Ya udah, aku pergi dulu. Oke. Setelah bicara dengan Milly, Sari akhirnya membulatkan tekad kalau dia akan datang ke acara wisuda Lang. Rasanya sayang kalau dia tidak datang, padahal dia sudah susah-susah minta izin ke atasannya. Sari akhirnya beberes dan segera pulang, tapi di tengah perjalanan, mendadak tujuannya berubah. Sari malah beralih ke butik ibunya untuk mencari pakaian yang lebih feminin. Sari mengambil midi dress brokat berwarna krem lembut agar tidak terlalu mencolok. Bagian atas berlengan panjang, sementara rok bawahnya sebatas betis. Aksen brokat pada midi dress itu juga tidak terlalu ramai, hanya di bagian pinggang sampai ke bawah saja. Bagian bawahnya agak mengembang dan terlihat flowy. Usai memilih midi dress itu, Sari juga menyempatkan diri ke salon untuk menata rambutnya yang agak lepek. Dia memang kurang bisa menata rambutnya sendiri karena menjadi tentara tidak bisa memakai model rambut macam-macam.